merinding. Namaku Randy, dan aku datang ke desa ini untuk mencari ketenangan. Sebuah kenaifan yang kini ku tertawakan dengan pahit. Desa ini terletak tepat di kaki gunung, di mana matahari seolah enggan singgah terlalu lama. Pukul 4 sore kabut biasanya sudah mulai merayap turun, menyelimuti atap-atap rumah warga dan menenggelamkan bangunan sekolah SMP tempatku mengajar dalam selimut putih yang dingin. Awalnya, rutinitas di sini terasa memulihkan. Mengajar matematika untuk anak-anak desa yang polos, mendengar gesekan daun pinus yang ditiup angin, dan menikmati kopi panas di ruang guru yang berlantai ubin dingin. Namun ada satu hal yang selalu menggangguku, sebuah perasaan diawasi. Bukan oleh mata manusia, melainkan oleh keheningan itu sendiri. Keheningan di lorong sekolah ini memiliki bobot. Ia menekan dada, seolah udara di sini lebih padat dari tempat lain. Bencana itu bermula saat liburan semester ganjil. Dewan guru sepakat mengadakan persami, perkemahan Sabtu Minggu, untuk kelas 7 dan 8. Tujuannya mulia, melatih kemandirian mental. Tapi bagiku sekarang, itu terdengar seperti undangan makan malam bagi sesuatu yang kelaparan. Jumat sore, tenda-tenda didirikan di halaman sekolah yang luas. Tanah di sini gembur dan lembab, berbau tanah liat basah yang menyengat. Langit berwarna abu-abu, menahan hujan yang tak kunjung turun. Aku berdiri di beranda kantor, mengawasi 120 siswa yang sibuk dengan pasak dan tali. Di sebelahku berdiri Pak Hendra, guru senior asli desa ini. Ia tidak tersenyum. Matanya menatap ke arah hutan pinus di belakang sekolah. Tatapan yang sulit kuartikan. "Tanah ini dingin ya, Pak Randy," gumamnya tiba-tiba, tanpa menoleh kepadaku. "Namanya juga pegunungan, Pak," jawabku ringan. Hendra menggeleng pelan. "Bukan dingin udara, tapi dingin di bawah sini." Ia menghentakkan kakinya pelan ke lantai ubin. "Sejarah tidak pernah benar-benar terkubur, Ren. Dia hanya menunggu waktu untuk digali." Aku tidak paham maksudnya saat itu. Malam pun tiba. Kegelapan di desa ini berbeda dengan di kota. Di sini gelap itu pekat, seolah menyerap lampu senter kami. Setelah kegiatan api unggun dan makan malam, para siswa masuk ke tenda. Kami, para guru, membagi tugas. Gurani dan Butri tidur di UKS yang terpisah bangunan. Sementara aku, Pak Hendra, Pak Aziz, Pak Agung, dan 2 guru honorer lain memutuskan tidur di kantor guru. Kantor ini adalah bangunan peninggalan kolonial. Plafonnya tinggi, mungkin 4 meter, membuat setiap suara sekecil apapun memantul dan menggema. Jendela-jendelanya tinggi dan berjeriji besi tua. Kami menggelar karpet tebal di area tengah, dipisahkan dari area administrasi dan gudang arsip oleh deretan lemari buku jati yang besar dan berat. Lemari-lemari itu berjejer seperti dinding benteng, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan saat lampu utama dimatikan. Jam dinding menunjukkan pukul 21.00. Kami harus tidur cepat, karena pukul 1 nanti ada acara renungan malam. Teman-temanku mulai terlelap. Suara nafas berat mereka mulai mengisi ruangan. Aku berbaring menatap langit-langit yang gelap, merasakan hawa dingin yang perlahan merembes menembus karpet tebal, menyentuh kulitku, seolah lantai ini ingin memelukku. Dan saat itulah, aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Mataku terpejam, mencoba mengabaikan suara angin yang menderu di luar jendela.
Namun, telingaku menangkap suara lain. Suara yang seharusnya tidak ada di tahun 2025. Tik. Satu ketukan. Kering. Tajam. Logam beradu dengan logam. Aku membuka mata. Ruangan remang-remang hanya diterangi cahaya jalan yang masuk samar lewat ventilasi. Teman-temanku sudah tidur pulas. Pak Aziz bahkan sudah mendengkur halus. Aku menajamkan telinga. Mungkin itu suara kayu memuai atau tikus. Tik, tik, celak. Darahku berdesir. Itu jelas suara mesin tik dan suara gesekan kertas yang digulung. Bunyi krek khas saat tuas pengembalian kereta mesin tik didorong. Suaranya berasal dari balik lemari buku besar. Di sudut ruangan tempat kami menumpuk barang-barang inventaris rusak yang belum sempat dibuang. Jantungku mulai memacu ritme yang tidak nyaman. Logikaku bekerja keras mencari alasan. Mungkin ada guru yang belum tidur dan iseng, tapi semua orang ada di sini, di atas karpet, terlihat jelas dalam remang cahaya. Aku bangkit perlahan. Lantai ubin terasa membekukan telapak kakiku. Aku berjalan mengendap-ngendap mendekati sekat lemari buku. Suara itu berhenti saat aku melangkah, seolah dia tahu aku sedang mendekat. "Halo?" bisikku. Suaraku terdengar konyol di telingaku sendiri. Aku mengintip ke balik lemari. Kosong. Hanya ada tumpukan buku paket lama berdebu dan sebuah mesin tik tua merek Remington yang sudah berkarat di atas meja reyot. Mesin itu diam, tidak ada kertas, tidak ada siapa-siapa. Debu tebal menyelimutinya, tidak tersentuh. Aku menghela napas, mencoba menertawakan paranoiaku. "Hanya angin, Ren. Kau butuh liburan," gumamku. Aku kembali ke tempat tidur. Namun tidur yang kudapat bukanlah istirahat, melainkan sebuah pintu masuk. Dalam mimpi itu, aku tidak lagi melihat kantor guru yang sekarang. Ruangan itu bersih, bercat putih gading, diterangi lampu gantung kuning. Di sudut ruangan, tempat mesin tik itu berada, duduk seorang pria berseragam militer asing. Punggungnya tegap, rambutnya birang. Dia mengetik dengan cepat. Di depannya berlutut seorang pria pribumi. Bajunya compang-camping, wajahnya lebam tak berbentuk. Darah menetes dari dagunya ke lantai menciptakan genangan merah yang perlahan meluas menuju kakiku. Pria yang berlutut itu menoleh kepadaku. Matanya, Tuhan, matanya tidak ada. Hanya rongga hitam yang menatap lurus ke dalam jiwaku. Mulutnya bergerak tanpa suara, meneriakkan satu kata. "Lari." Aku terbangun dengan napas memburu. Dadaku sakit, seolah baru saja ditimpa batu besar. Keringat dingin membasahi kaosku hingga tembus ke punggung. Aku melihat jam dinding, pukul 00:15. Aku menyikut Pak Hendra di sebelahku. Pak Hendra." Pak Hendra terbangun gelagapan. Melihat wajahku yang pucat pasi, dia langsung duduk tegak. Dengan suara gemetar, aku menceritakan suara mesin tik dan mimpi itu. Aku berharap dia akan menertawakanku, mengatakan itu hanya bunga tidur. Tapi Pak Hendra tidak tertawa. Wajahnya mengeras. Dia menatap ke sudut ruangan di balik lemari itu dengan sorot mata sedih. "Ren," suaranya parau. "Kamu tahu gedung ini dulu dipakai untuk apa zaman agresi militer?" Aku menggeleng pelan. "Markas intelijen Belanda," bisiknya. "Di ruangan ini, tepat di balik lemari itu, dulu adalah meja administrasi. Mereka mencatat nama-nama pejuang yang tertangkap. Dan di ruang sebelah, tempat kita simpan alat olahraga sekarang, itu ruang eksekusi." Hendra menatap aku tajam, "Ren, tanah ini kenyang minum darah, Ren. Suara mesin tik itu suara birokrasi kematian masa lalu. Saya tidak heran mereka lembur malam ini. Kita terlalu berisik, kita membangunkan mereka." Penjelasan Pak Hendra tidak membuatku tenang. Justru menanamkan benih ketakutan yang lebih dalam. Namun, tugas tetaplah tugas. Pukul 1 dini hari, kami harus memulai acara renungan malam.
Kabut di luar sudah sangat tebal. Jarak pandang hanya sekitar 3 meter. Cahaya senter kami hanya membentuk pilar-pilar putih yang menembus partikel air di udara. Udara malam itu bukan sekadar dingin, tapi menusuk. Rasanya seperti ada jarum-jarum es kecil yang menembus pori-pori kulit. Acara dimulai. Siswa dibangunkan satu persatu. Mata mereka ditutup dengan hasduk pramuka, lalu dituntun berjalan menuju pos bayangan di halaman belakang sekolah. Di sana, kami sudah menyiapkan setting dramatis, gundukan tanah yang menyerupai kuburan, wewangian bunga melati dan kantil, serta musik instrumental menyayat hati yang diputar pelan melalui speaker. Tujuannya adalah katarsis emosional, membuat anak-anak merenungi kesalahan mereka pada orang tua. Dan malam itu, suasananya sangat mendukung, terlalu mendukung malah. Saat narasi tentang kematian ibu dibacakan oleh pembina, tangisan siswa pecah. Bukan sekadar isak tangis biasa, tapi raungan histeris. Ratusan anak menangis bersamaan dalam kegelapan, mata tertutup, memanggil ibu mereka. "Ibu, maafkan aku, Bu. Jangan pergi, Bu." Suara tangisan itu menggema, memantul di dinding sekolah dan tebing gunung, menciptakan kakofoni kesedihan yang memekakkan telinga. Bulu kuditku meremang. Rasanya energi kesedihan yang masif ini bukan melayang ke udara, tapi tersedot ke dalam tanah atau ke dalam bangunan sekolah tua di belakang kami. Di tengah kekacauan emosional itu, aku menyadari senterku mulai meredup. Baterainya habis. Aku harus kembali ke kantor untuk mengambil cadangan. "Saya ke kantor sebentar, Pak," pamitku pada Pak Aziz. Aku berjalan menjauh dari kerumunan tangisan massal itu di belakangku. Semakin aku mendekati gedung sekolah, suara tangisan siswa semakin samar, tergantikan oleh suara langkah kakiku sendiri di atas kerikil. Aku masuk ke koridor utama yang menghubungkan ruang kelas dan kantor. Gelap gulita, hanya cahaya bulan samar yang menerobos masuk. Tiba-tiba, langkahku terhenti. Di antara gema tangisan jauh dari lapangan, aku mendengar suara lain. Suara tangisan juga, tapi ini berbeda. Suaranya dekat, sangat dekat, dan bunyinya tidak histeris, melainkan lirih, terhatan, dan terdengar basah. Seperti seseorang yang menangis dengan mulut penuh cairan. Suara itu berasal dari dalam kantor guru yang pintunya sedikit terbuka. "Dek, siapa itu? Kenapa tidak di lapangan?" panggilku. Aku mendorong pintu kantor. Ruangan itu gelap pekat. Aku memukul-mukul senterku, berharap ada sisa daya. Nyala redup kekuningan keluar. Aku menyapu ruangan dengan cahaya lemah itu. Di sudut ruangan, di dekat lemari buku, tempat mesin ketik tadi berasal, aku melihatnya. Seorang siswi, mengenakan seragam pramuka lengkap. Dia duduk di lantai, memeluk lutut, membelakangiku. Bahunya berguncang hebat, rambutnya hitam panjang, terurai menutupi punggungnya, terlihat kusut dan kotor. "Dek," aku melangkah masuk. Naluri pendidikku mengalahkan rasa takutku. "Kamu sakit? Ayo, Bapak antar ke UKS." Anak itu tidak menjawab. Tangisannya semakin menjadi-jadi, suara sedu sedan yang menyayat hati. "Sakit, Pak, sakit," rintihnya pelan. Suaranya terdengar seperti bergema dari dalam sumur yang dalam. Aku sudah berdiri tepat di belakangnya. Aku mengulurkan tangan kananku untuk menyentuh pundaknya, berniat menenangkannya. Dan saat itulah, aku melakukan kesalahan terbesar malam itu. Jariku menyentuh kain seragam pramukanya. Hal pertama yang kurasakan adalah basah. Seragam itu lembab,
lengket, dan kemudian rasa dingin itu menyerang. Bukan dingin permukaan benda mati, melainkan hawa dingin yang aktif, yang seolah menggigit ujung jariku dan merayap naik ke lengan dengan kecepatan kilat. Rasanya seperti mencelupkan tangan ke dalam nitrogen cair. "Dek," suaraku tercekak. Saat aku menarik tanganku karena kaget, bau itu menghantam hidungku. Bau besi, bau karat yang tajam dan amis, bau darah tua yang mengering. Anak itu perlahan berhenti menangis. Bahunya yang tadi berguncang kini diam membeku. Perlahan, sangat perlahan, dia mulai memutar kepalanya ke arahku. Bunyi krek, krek terdengar dari lehernya. Bunyi tulang yang diputar paksa melebihi batas wajar. Aku tidak sanggup melihat wajahnya. Ketakutan purba mengambil alih tubuhku. Aku mundur terhuyung-huyung, hampir tersandung karpet. Tunggu di sini," ucapku gagap, berbohong. Aku berbalik dan lari keluar kantor secepat kakiku bisa membawaku. Nafasku memburu, jantungku rasanya mau meledak menabrak rusuk. Aku berlari menuju lapangan, mencari siapa saja. Aku melihat Butri sedang berdiri di pinggir barisan siswa. Butri," teriakku, tidak peduli suaraku mengganggu acara renungan. Butri menoleh kaget. "Ada apa, Pak Randy? Kenapa pucat begitu?" "Ada siswa di kantor, perempuan, nangis. Kondisinya aneh, Bu. Tolong ikut saya." Aku menarik lengan Butri, memaksanya ikut. Kami berdua bergegas kembali ke kantor. Aku membiarkan Butri berjalan di depan saat kami memasuki ruangan itu. Aku menyalakan lampu utama kantor dengan tangan gemetar. Klik. Cahaya neon putih membanjiri ruangan, mengusir bayangan-bayangan gelap. Aku menunjuk ke sudut ruangan. "Itu, Bu, di sana." Kata-kataku terhenti di tenggorokan. Kosong. Sudut itu hampa. Tidak ada siswi, tidak ada siapa-siapa. Lantai keramik putih itu bersih, kering. Jendela terkunci rapat dari dalam. Pintu satu-satunya adalah yang baru saja kami lewati. "Mana, Pak?" tanya Butri bingung, matanya menyisir ruangan. "Mungkin Pak Randy kelelahan, salah lihat mungkin. Sudah 3 hari kita kurang tidur." Aku ingin mengiyakan. Aku ingin sekali percaya bahwa aku cuma halusinasi. Tapi kemudian aku menunduk melihat telapak tangan kananku, tangan yang tadi menyentuh pundak siswa itu. Di bawah cahaya neon yang terang, tanganku terlihat bersih. Tidak ada noda darah atau lumpur. Tapi saat aku mendekatkan tangan itu ke wajahku, baunya masih ada. Kuat, menyengat, menjijikkan. Bau tanah kuburan basah yang bercampur dengan amis darah anyir. Bau itu menempel di pori-poriku, seolah kulitku telah terkontaminasi oleh sesuatu yang sudah mati berpuluh tahun lalu. Malam itu, aku mencuci tanganku 5 kali dengan sabun cuci piring di dapur sekolah. Baunya tidak hilang. Bau itu bersarang di kepalaku. Malam kedua, atmosfer sekolah berubah drastis. Jika malam pertama terasa dingin, malam kedua ini terasa berat. Udara terasa tebal dan lembab, membuat dada sesak setiap kali menarik nafas. Kabut tidak lagi putih, melainkan kelabu pekat, menelan cahaya lampu taman sekolah. Aku berpatroli mengelilingi area perkemahan. Rasa kantuk sudah hilang, digantikan oleh kewaspadaan yang berlebihan. Setiap bayangan pohon pinus terlihat seperti sosok manusia yang mengintai. Saat aku melewati bagian belakang perpustakaan, area paling gelap di sekolah yang berbatasan langsung dengan kebun bambu warga, hidungku menangkap aroma yang asing. Bukan bau pinus, bukan bau sampah. Itu bau kemenyan dan bunga kantil.
Aku mengikuti arah bau itu. Di balik tembok perpustakaan, aku melihat cahaya samar-samar. 5 orang siswa laki-laki kelas 8 duduk melingkar. Di tengah-tengah mereka, sebuah benda berdiri tegak. Boneka. Terbuat dari batok kelapa sebagai kepala dan gagang sapu sebagai badan. Dipakaikan baju bekas yang lusuh. Jailangkung. Darahku mendidih, marah tapi juga takut setengah mati. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Bisik salah satu anak itu. "Hei!" teriakku. Suaraku memecah keheningan malam. Kelima anak itu terlonjak kaget. Salah satunya menendang boneka itu hingga jatuh berguling ke tanah. "Apa yang kalian lakukan?" bentakku. Mendekati mereka dengan langkah lebar. "Kalian pikir ini mainan?" Mereka menunduk, gemetar. Maaf Pak, cuma iseng," cicit salah satu siswa. Aku menyambar boneka itu. Batok kelapanya berat, seolah ada isinya. Aku mematahkan rangka kayunya dengan lututku. Kerak! Kayu itu patah. Aku melemparkannya ke tempat sampah terdekat. "Bubar! Masuk tenda sekarang. Besok pagi kalian saya hukum." Anak-anak itu lari bertebirit-birit. Aku berdiri sendirian di belakang perpustakaan, mengatur nafas. Jantungku berdegup kencang. Aku menatap tempat sampah itu. Angin berhembus kencang tiba-tiba menggoyangkan rumpun bambu di belakangku. Suara gesekan bambu, kriet, kriet, terdengar seperti suara tawa nenek-nenek. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan lagi. Aku mematahkan mediumnya, tapi aku tidak mengusir isinya. Anak-anak bodoh itu sudah mengetuk pintu, dan aku justru menghancurkan satu-satunya kendaraan bagi tamu itu untuk pulang. Sekarang, tamu itu terjebak di sini. Di sekolah ini. Tanpa tubuh. Mencari wadah baru. Selesai acara kemah, hari Minggu pagi semua siswa pulang. Sekolah kembali sepi. Namun saat aku membereskan sisa sampah di lapangan, aku merasa ratusan mata menatap aku dari balik jendela-jendela kelas yang gelap. Sekolah ini tidak lagi kosong. Ia penuh. Kejadian yang benar-benar meruntuhkan logikaku terjadi 3 hari setelah perkemahan usai. Hari Selasa, matahari bersinar terik di luar, tapi koridor sekolah tetap terasa suram. Pukul 11.30 siang, istirahat kedua. Kepalaku pening, efek kurang tidur berhari-hari karena mimpi buruk yang terus berulang. Mimpi tentang pria tanpa mata yang menyuruhku lari. Aku memutuskan ke kamar mandi guru di ujung koridor timur untuk membasuh muka. Kamar mandi itu hening. 3 bilik WC tertutup rapat dengan indikator hijau, kosong. Aku berdiri di depan wastafel, memutar keran. Air pegunungan yang dingin mengalir. Aku membasuh wajahku, menikmati sensasi dingin yang meredakan denyut di pelipisku. Aku mengambil tisu, mengelap wajahku dengan mata terpejam. Tiba-tiba, gerakanku terhenti. Dari arah belakangku, dari deretan bilik WC yang kosong, terdengar suara. Krit, serat. Suara keran plastik diputar paksa, diikuti suara air yang mengucur deras menimpa ember plastik. Mataku terbuka, jantungku melompat.
Aku menatap cermin, mencari pantulan di belakangku. Hening. "Halo, Pak Hendra?" Panggilku. Suaraku memantul di dinding keramik. Tak ada jawaban, hanya suara air yang mengucur deras dari bilik paling ujung, bilik nomor 3. Penasaran bercampur takut, aku berbalik. Aku berjalan pelan, memeriksa satu persatu. Bilik 1, kosong. Bilik 2, kosong. Bilik 3, pintunya sedikit terbuka. Air meluap dari ember merah membanjiri lantai. Dengan napas tertahan, aku mendorong pintu itu. Kosong. Gayung terapung, keran menyala penuh. Aku merinding. Aku yakin tadi tidak ada suara air saat aku cuci muka. Siapa yang menyalahkannya saat aku cuci muka? Dan bagaimana dia keluar tanpa terlihat? Tanganku gemetar saat memutar keran itu mati. Krek. Hening kembali. Hanya suara tetesan air sisa. Tes. 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 Aku mundur keluar dari bilik, berjalan mundur menuju wastafel lagi. Aku perlu mencuci tangan. Perasaan aneh menyentuh keran itu membuatku jijik. Aku menyalakan wastafel, membasuh tangan cepat-cepat, lalu mematikannya. Aku berdiri tegak, menatap cermin untuk merapihkan kerah baju sebelum keluar. Disinilah duniaku runtuh. Di cermin itu, aku melihat diriku. Wajah pucat, seragam batik guru. Tapi ada satu detik yang hilang. Aku di dunia nyata sudah selesai, tanganku sudah lurus di samping badan. Aku diam mematungi. Tapi bayanganku di cermin, dia masih menunduk. Darahku membeku. Paru-paru lupa cara mengambil napas. Selama 3 detik yang terasa seperti selamanya, aku menonton film horor di cermin itu. Bayanganku masih menggosok-gosok tangannya di bawah air imajiner, padahal aku sudah diam. Lalu, perlahan, bayangan itu berhenti bergerak. Dia mengangkat wajahnya, bukan dengan gerakan fluida manusia. Dia mengangkat wajahnya patah-patah, frame by frame, seperti video buffering. Saat wajah bayangan itu sejajar dengan wajahku, dia tidak menatap mataku. Dia tersenyum. Senyum yang salah. Bibirnya tertarik terlalu lebar ke atas, kaku dan penuh kebencian. Dan matanya, bola matanya melirik tajam ke arah belakangku, ke pojok atas kamar mandi. Aku berteriak, mundur menabrak tempat sampah, lalu lari pontang-panting keluar dari kamar mandi itu. Aku tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat apa yang dilirik oleh bayanganku tadi. Setelah kejadian di kamar mandi, aku mencoba mengajukan cuti sakit. Tapi kepala sekolah menolak halus. "Tanggung Pak Randy, sebentar lagi ujian. Kita butuh tenaga Bapak." Aku terperangkap. Setiap hari berangkat ke sekolah terasa seperti melangkah masuk ke dalam mulut binatang buas. Gangguan itu semakin nyata dan sering, bukan lagi halusinasi visual di cermin. Kini, gangguan itu bersifat fisik. Saat aku mengajar di kelas, seringkali kapur tulisku hilang dan kutemukan sudah patah-patah di lantai. Saat aku duduk di ruang guru, kursiku sering ditarik atau didorong pelan, padahal tidak ada orang. Dan suara ketikan itu, tik, tik, klak. Suara itu kini mengikutiku kemana-mana. Di dalam kelas, di kantin, bahkan saat aku sholat di musola sekolah. Suara itu seperti bersemayam di dalam tempurung kepalaku. Seolah ada seseorang yang sedang mengetik naskah hidupku, detik demi detik. Rekan-rekan guru lain mulai menyadari perubahanku. Aku menjadi pendiam, kurus, dan sering kaget.
Pak Hendra beberapa kali memberiku air doa, tapi rasanya air itu tawar, tak mempan. Mereka semakin kuat, Ren, bisik Pak Hendra suatu sore. Energi dari anak-anak yang main jailangkung itu seperti membuka bendungan. Dan kamu yang mematahkan bonekanya, kamu sekarang ditandai. Senin pagi, seminggu setelah kejadian cermin, upacara bendera baru selesai. Langit mendung pekat, awan hitam menggantung rendah tepat di atas tiang bendera. Burung-burung gagak berputar-putar di atas atap sekolah. Suaranya kak bersahutan, menambah kesan suram. Aku masuk ke kelas 8B untuk mengajar jam pertama. Kelas 8B, kelasnya anak-anak yang bermain jailangkung waktu itu. Suasana kelas hening, terlalu hening. Biasanya anak-anak ribut setelah upacara, tapi kali ini mereka semua duduk diam di bangku masing-masing. Kepala mereka menunduk. "Selamat pagi," sapaku. Suaraku gemetar. Tidak ada yang menjawab. 30 siswa di depanku diam membatu. Di barisan paling belakang, di pojok kanan, duduk Siti, siswi pendiam yang pintar. Dia duduk di bangku yang posisinya persis sama dengan lokasi hantu siswi yang kulihat di kantor guru waktu itu. Tubuhku merinding hebat. Instingku berteriak, "Keluar sekarang." "Siti," panggilku pelan. Siti tidak bergerak, tapi aku melihat tangannya. Tangannya mencengkram ujung meja kayu dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kuku-kukunya menggaruk permukaan kayu meja. Kriet, kriet. Suaranya persis seperti suara pintu kamar mandi yang terbuka sendiri. "Siti!" seruku. Prak! Siti memukul mejanya hingga retak. "Diam!" bentaknya dengan suara iblis itu. Dan saat itulah neraka pecah. Siswa yang duduk di sebelah Siti tiba-tiba kejang-kejang. Tubuhnya melengkung ke belakang, lalu siswa di depannya, lalu di seberangnya. Seperti kartu domino yang dijatuhkan, satu persatu murid di kelas 8B mulai tumbang. Kepanikan meledak. Murid-murid yang masih sadar berteriak histeris, berlari menuju pintu. Namun, tepat sebelum tangan mereka menyentuh gagang pintu, pintu itu terbanting menutup sendiri dengan kekuatan yang tak masuk akal. Blam! "Tolong, tolong!" teriak murid-murid sambil menggedor pintu kayu itu. Aku, dengan sisa keberanian yang ada, menerobos kerumunan murid yang panik. Aku mencengkram gagang pintu, memutarnya sekuat tenaga. Terkunci, macet total, padahal aku memegang kuncinya di saku. "Buka, buka pintunya!" teriakku sambil memukul daun pintu. Keringat dingin mengucur deras. Di belakangku, suara raungan murid-murid yang kesurupan semakin menjadi-jadi. Suara tawa cekikikan, tangisan pilu, dan bentakan dalam bahasa Belanda bercampur menjadi kakofoni yang memekakan telinga. Dari balik kaca jendela kelas yang buram, aku melihat wajah Pak Aziz, guru agama kami, muncul dengan wajah pucat. "Pak Rendi, mundur!" teriak Pak Aziz dari luar. Dia mencoba memutar gagang pintu dari luar, menariknya, mendobraknya dengan bahu. Tapi pintu itu bergeming seolah menyatu dengan tembok. Kepanikan di dalam kelas semakin gila. Kursi-kursi mulai melayang sendiri menabrak dinding. Siswa yang kesurupan mulai menyerang siswa yang masih sadar. Aku berusaha melindungi beberapa siswi yang menangis di pojok, merentangkan tanganku gemetar. "Minggir, minggir semua!" Itu suara Pak Hendra. Dari kaca, aku melihat Pak Hendra berlari membawa sebuah linggis besi panjang yang biasa dipakai tukang kebun. "Pak Rendi, jauhkan anak-anak dari pintu!" teriak Pak Hendra.
Aku menarik dua siswa yang ada di dekat pintu. "Mundur, cepat mundur!" Dang! Linggis itu menghantam kayu di dekat engsel. Dang! Hantaman kedua membuat kayu pecah. Pak Hendra dengan tenaga yang didorong adrenalin mencongkel paksa kusen pintu itu. Kerak! Pintu terbuka paksa, engselnya lepas berantakan. Detik itu juga, Pak Aziz langsung menerobos masuk. Tanpa memedulikan kursi yang berantakan, ia melangkah lantang ke tengah kelas. Sebagai guru agama, ia tahu apa yang harus dilakukan. Suaranya menggema keras, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat kursi, dengan tajwid yang tegas dan berwibawa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Reaksinya instan. Siti dan murid-murid yang kesurupan itu menutup telinga mereka. Mereka berjerit bukan lagi dengan suara berat tentara Belanda, tapi dengan jeritan kesakitan seolah terbakar. "Panas! Panas!" raung mereka. Sementara itu, di koridor, aku melihat Bu Tri berlari sambil menelpon. Tak lama kemudian, ia kembali bersama Pak Kiai Ahmad, tokoh agama yang disegani di desa itu, yang kebetulan rumahnya dekat sekolah. Suasana sekolah kacau balau. Siswa dari kelas lain berhamburan keluar, menangis ketakutan mendengar suara raungan dari kelas 8B. Kepala sekolah segera mengambil keputusan darurat. "Pulangkan semua siswa, sekarang. Jangan ada yang tersisa di sekolah selain guru," perintahnya melalui pengeras suara. Proses pemulihan itu alot dan mencekam. Pak Kiai Ahmad dibantu Pak Aziz dan Pak Hendra memegangi siswa-siswa yang mengamuk. Satu persatu mereka dibacakan doa, diciprati air yang sudah didoakan. Aku duduk bersandar di dinding koridor luar, lemas tak bertulang. Kakiku gemetar hebat, tak sanggup berdiri. Aku hanya bisa menonton pemandangan surrealis itu dengan napas tersengal-sengal. Aku tak percaya logika duniaku runtuh hanya dalam 1 jam. 2 jam kemudian, barulah suasana mereda. Siti adalah yang terakhir sadar. Setelah muntah cairan kuning berbau anyir, ia lemas dan pingsan. Namun saat dia bangun, matanya sudah kembali normal. Ia menangis bingung, tidak ingat apa yang terjadi. Sore itu, sekolah sunyi. Hawa dingin dan berat yang selama ini menekan dada rasanya mulai menipis, meski belum hilang sepenuhnya. Keesokan harinya, kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Sekolah menggelar acara doa bersama di halaman tengah. Seluruh siswa, guru, wali murid, dan tokoh masyarakat berkumpul. Kami duduk bersila di atas karpet, memanjatkan doa, memohon perlindungan, dan mengirimkan doa untuk arwah-arwah yang mungkin masih penasaran dan terjebak di tanah ini. Asap dupa dan wangi air mawar menyerbak, kali ini bukan untuk memanggil, tapi untuk menyucikan. Aku duduk di antara para murid, mataku menatap ke arah jendela kantor guru yang tertutup rapat. Tidak ada suara mesin ketik, tidak ada bayangan hitam, hanya suara lantunan doa yang menggema, perlahan-lahan menyapu kabut gelap yang selama ini menyelimuti sekolah kami. Meski ketakutan itu membekas selamanya di ingatanku, setidaknya hari ini matahari akhirnya bersinar menembus awan, menghangatkan sekolah di kaki gunung itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu berani mendengar kisah selanjutnya, silahkan subscribe. Sampai jumpa di mimpi buruk berikutnya.